Selamat pagi teman-temanku semua dan selamat pagi Pak Hendy yang saya hormati selaku pembimbing mata kuliah PLC ini. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja proyek UAS kami yang berjudul Sorting Machine. Namun alangkah baiknya sebelum kami memulai presentasi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sawabi Ramadan dengan NRP 160117024 dan teman saya Nama saya Franciscus Xavierus Florensa dengan NRP 160117008. Pada outline kali ini ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi tujuan sistem dan gambaran umum kerja sistem. Selanjutnya ada tahap perencanaan desain yang meliputi list I/O address PLC dan flowchart system. Selanjutnya hasil desain, ladder diagram dan sense factory I/O. Dan yang terakhir yaitu demo dan analisa desain. Pada tujuan sistem ini yaitu melakukan sortir barang berdasarkan warna dan bentuk. Seperti pada gambar yang paling kiri, pojok kiri yaitu blue base material, selanjutnya ada green base material, selanjutnya green lead material, selanjutnya blue lead material, selanjutnya blue raw material, dan yang terakhir adalah green raw material. Untuk kerja sistem dari sorting machine ini adalah barang datang setiap 3 detik dan jenis barang yang datang adalah acak, bukan berurutan. Barang yang akan disortir akan dilakukan dengan aktuator lengan sortir. Penyortir berlangsung setelah tombol start dipencet. Panel kontrol memiliki display yang menunjukkan jumlah jenis barang yang berhasil disortir. Jika tombol stop dipencet, mesin sortir akan berhenti bekerja setelah semua barang pada konveyor sortir telah habis disortir. Selanjutnya ada list I/O address PLC, yaitu ada input. Untuk address input ada dua tipe, yaitu input digital dan input analog. Bisa dilihat pada slot 0 dan 1, pada slot 0 dan 1 yaitu memiliki address input digital, dan pada sebelah kanan Vision 1 dan 2 meliputi address input analog. Selanjutnya untuk output sama seperti input, ada dua tipe address output. Pada slot 0, 1 dan 2 meliputi address output dari output digital, dan sebelah kanan output analog ini berisikan counter 1 sampai 6. Baik, terima kasih Sawabi atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proyek PLC ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai tahap perencanaan desain di bagian flowchart dari sistem yang telah kita bangun. Pada lembar ini Anda dapat melihat flowchart dari sistem yang telah kita bangun. Jadi sistem akan mulai bekerja ketika push button start memiliki logika high, sedangkan push button stop memiliki logika low, dan tentu saja emergency memiliki logika low. Ketika push button start telah memiliki logika high, Vision 1 dan Vision 2 akan siap untuk menerima input. Sebagai catatan, di sini on maksudnya adalah siap untuk menerima input. Bersamaan dengan itu pula, conveyor entry akan aktif. Mari kita asumsikan bahwa dalam penyortiran barang yang akan disortir pertama-tama mengenai Vision 1. Ketika Vision 1 mendeteksi adanya barang, maka Vision 1 akan melakukan processing dan menghasilkan output yang berupa integer yang memiliki nilai 0 sampai dengan 6. Selanjutnya, mari kita asumsikan bahwa Vision 1 mendeteksi barang, di mana barang tersebut mengakibatkan Vision 1 menghasilkan output integer yang nilainya equal sama dengan 2. Ketika hal tersebut terjadi, maka timer on 1 akan menyala.
Timer on ini akan memberikan interval bagi sorter 2 untuk mulai menyala. Sorter 2 merupakan lengan sortir. Bersamaan dengan itu pula, counter 2 akan menambahkan nilainya dari 0 menjadi 1 dan seterusnya, bergantung dengan jumlah barang yang masuk. Selanjutnya, barang akan terus berjalan di conveyor sortir. Ketika barang telah berhasil disortir, yang artinya barang keluar dari jalur sortir, maka sensor O2 atau sensor out 2 akan high. Ketika sensor O2 atau sensor out 2 high, maka counter 2A akan menambah nilainya sebanyak 1 seperti counter 2 pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, ketika counter 2 memiliki nilai yang sama atau equal dengan counter 2A, maka timer off 2 akan on. Fungsi dari timer off 2 ini adalah memberikan interval bagi sorter atau lengan sortir untuk nonaktif atau mati, sehingga kembali ke keadaan sebelumnya. Sedangkan flowchart pada bagian ini pada dasarnya sama dengan flowchart pada bagian sebelumnya. Namun ini merupakan flowchart apabila Vision 2 yang mendeteksi barang. Namun secara garis besar, dua flowchart ini dengan flowchart sebelumnya memiliki fungsi kerja yang sama. Untuk itu, kita langsung lanjutkan ke bagian selanjutnya. Lalu pada bagian ini, jika push button stop ditekan sehingga memiliki logika high, maka di sini semua barang yang masuk akan dihitung dan semua barang yang keluar akan dihitung. Kemudian akan dibandingkan. Apakah barang yang masuk sudah sama dengan barang yang keluar? Nah, jika semua barang yang masuk sudah sama dengan barang yang keluar, maka aktuator akan mati. Semua aktuator akan mati, yang berarti menandakan sistem berhenti bekerja. Sebaliknya, jika tombol stop ini low, maka sistem akan terus-menerus melakukan behavior sebelumnya dan secara terus-menerus melakukan proses penyortiran barang. Untuk tahap selanjutnya, kami akan menunjukkan hasil desain sistem yang telah kita bangun. Karena kita menggunakan software PLC Siemens, kita akan menunjukkan ladder diagram pada software Siemens. Dan karena kita juga menggunakan Factory I/O sebagai software untuk mencoba hasil pemrograman ladder kita secara simulasi, kita juga akan menunjukkan hasil scene di Factory I/O yang telah kita desain. Ya, jadi ini merupakan ladder diagram yang telah kita desain di Siemens, di software Siemens. Anda bisa melihatnya. Saya akan melakukan scrolling sedikit demi sedikit. Nah, demikian merupakan program ladder yang telah kita buat. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikan atau menunjukkan hasil desain scene pada Factory I/O. Berikut ini adalah hasil dari Factory I/O yang sudah dirancang.
Selanjutnya kami akan menganalisa desain sistem yang sudah kami rancang. Ketika start dipencet, maka sistem akan melakukan self-locking. Sistem ini terdapat pada network 1. Bisa dilihat network 1. Lalu setelah network 1 aktif, conveyor entry akan berjalan mengantarkan barang yang datang untuk dideteksi oleh Vision 1. Vision 1 merupakan sensor analog, di mana sensor ini akan mengeluarkan nilai 1 untuk blue raw material, 2 untuk blue lead material, 3 untuk blue base material, 4 untuk green raw material, 5 untuk green lead material, dan 6 untuk green base material. Lalu ketika Vision 1 mendeteksi adanya barang atau Vision 1 lebih dari 0, maka conveyor X1 akan aktif seperti pada network 6. Seperti di sini bisa dilihat. Di saat yang bersamaan, Vision 1 juga akan mengaktifkan lengan sortir 1 pada network 9. Bisa dilihat. Lalu lengan sortir 2 pada network 12 bisa dilihat. Lalu lengan sortir 3 pada network 18 bisa dilihat. Network 18. Pada network ini juga ditambahkan timer on dan off untuk mengatur agar lengan sortir aktif pada saat yang tepat. Sistem yang sama juga diimplementasikan pada Vision 2 untuk mendeteksi adanya barang. Untuk mengembalikan lengan sortir ke posisi awal, maka digunakan sensor O1 sampai O6 seperti di sini. Contohnya sensor O3. Nah, jika diperhatikan lebih jauh, setiap sensor memiliki counter. Apa kegunaan counter tersebut? Penjelasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih Sawabi atas waktu yang diberikan kepada saya untuk kembali menjelaskan mengenai fungsi dari counter yang ada di ladder diagram yang telah kita desain. Jika kita perhatikan, setiap sensor selalu terhubung dengan counter. Pada contoh ini, saya akan menggunakan network 11-13 dan network 14. Di network 11 ini terdapat sensor O2, dan sensor O2 ini terhubung dengan coil M6. Nah, di sensor 13 ini juga terdapat kontaktor normally close M6. Jadi sensornya output dari sensor tadi terhubung ke network 13. Nah, di network 13 ini merupakan counter apabila barang keluar. Sedangkan di network 14 ini terdapat vision di mana counter yang menghitung masuknya barang. Nah, lalu apa guna dari counter ini? Jadi kegunaan dari counter ini adalah untuk mengantisipasi bila suatu barang sejenis datang secara berkelompok atau datang secara beriringan. Lalu masalahnya apa kalau datang secara beriringan? Jadi suatu ladder pada network itu cenderung akan tidak mengeksekusi atau cenderung mengabaikan input apabila proses di ladder itu sendiri belum selesai. Jadi ketika misalnya ada barang satu datang dan barang satu ini belum selesai diproses dan kemudian barang dua datang, maka barang dua ini akan diabaikan. Nah, untuk mengantisipasi itu, kita menggunakan counter, di mana nilai dari counter ini kemudian akan disimpan di memory word. Di network 13 ini, yang merupakan counter untuk barang keluar, nilai atau jumlah dari barang yang dihitung akan disimpan di memory word 70. Sedangkan masuknya barang, di mana barang yang memiliki nilai integer 2 akan disimpan di jumlah barang yang telah dihitung akan disimpan di memory word 72. Kemudian di network 15, di sini kita bisa melihat terdapat komparator, di mana komparator ini membandingkan isi dari dua nilai memory word 70 dan memory word 72. Nah, ketika memory word ini memiliki nilai yang sama, maka coil M11 ini akan aktif. Lalu coil M11 ini jika sudah aktif, apa yang akan terjadi? Jadi jika coil M11 ini akan aktif, jika coil M11 aktif maksud saya, dia akan memutus aliran listrik yang masuk ke sorter 2B, sorter 2T yang merupakan lengan sortir kedua. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini merupakan untuk merilis self locking yang terjadi pada network 12. Jadi ketika M11 ini aktif, maka sorter
akan kembali ke posisi awalnya atau off. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, Anda bisa menanyakannya secara langsung. Besar harapan kami supaya video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.